Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila, 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 gila. Ini media yang sangat, sangat, sangat suka memberitakan hoax ya. Jadi guys, baru-baru ini menurut keyakinan CNN mengatakan ya, menurut klaim daripada IRGC, pasukan IRGC sudah menyerang pasukan Amerika dan pasukan IRGC menang, berhasil menghancurkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang salah dengan berita ini? Banyak yang salah dengan berita ini. Jadi CNN itu bawa berita atau ngambil berita itu berdasarkan klaim, bukan berdasarkan fakta. Padahal pada faktanya Iran itu sudah kacau dari segi apapun kacau gitu ya. Kemudian dari ekonomi, dari militer, ya dari apapun kacau. Tapi warga Konoha itu tidak pernah mengakui bahwa Iran itu kacau. Kenapa? Why? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Iran itu salah perhitungan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Sok tahu lu ya, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana gitu. Please jangan bawa-bawa agama dulu deh ya. Kita tuh makin tidak rasional, makin brutal membela Iran ya, makin tidak jujur karena kita sedikit-sedikit bawa agama. Jadi kita bahas masalah ini dari sudut pandang geopolitik. Nah, kemudian siapa sebenarnya yang hancur? Apakah IRGC yang hancur? Apakah Amerika yang hancur gitu ya? Bagaimana strategi daripada Donald Trump menghancurkan Iran gitu? Apakah Iran itu sebenarnya masih bisa menghalau serangan daripada Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di video ini saya akan terus terang, saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya, saya bicara by data yang ilmiah. Apa itu faktanya? Faktanya ternyata cek. Menurut data yang ilmiah dari Reuters ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya mau nyebut nama Reuters. Kenapa saya ngambil data dari Reuters? Reuters itu ya pekerjanya itu rata-rata agnostik semua gitu ya, atau ateis semua gitu. Jadi mereka nggak mungkin mendukung Donald Trump yang sangat-sangat rajin ke gereja gitu ya. Artinya mereka nggak ada hubungan seiman gitu ya. Ya karena satu gereja dengan Donald Trump, karena suatu agama sama-sama Kristen, nggak ada hubungannya. Jadi makanya saya ngambil Reuters. Kalau dari data-data dari Timur Tengah itu, mereka biasanya akan berpihak pada yang seiman gitu ya. Al Jazeera misalnya itu biasanya berpihak pada yang seiman gitu ya. Ya sering berpihak pada yang seiman, seagama gitu. Makanya agama itu bisa bikin orang tidak jujur gitu. Apakah yang salah agama itu atau orangnya? Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan gitu. Karena ada tuh ya ajaran agama yang mengatakan ya, boleh berbohong dalam 3 hal misalnya di Konoha misalnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa boleh melakukan hal yang bisa melindungi kelompok kita gitu ya. Jadi apakah ini bisa bikin orang netral atau tidak? Jadi kalau orang itu sedikit-sedikit bawa agama, misalnya peneliti sedikit-sedikit bawa agama, mereka tidak akan jadi peneliti gitu. Ya, ada banyak masalah kalau kita sedikit-sedikit bawa agama dalam meneliti. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak boleh beragama. Karena gini ya, kalau misalnya seorang peneliti itu sedikit-sedikit bawa agama, ya, misalnya dia meneliti, siapa nih yang menang nih, ya, antara Amerika versus Iran, ya. Dia melihat yang porak-poranda itu Iran misalnya. Tapi karena dia kasihan dengan Iran gitu ya, seiman dengan gue, nanti gue dimarahin sama Tuhan gitu, kalau gue memberitakan Iran itu kacau gitu, hancur. Maka, ya bisa aja dia membalikan fakta kan. Jadi agama juga bisa mempengaruhi guys. Karena apa? Karena ya agama itu kan bisa ditarik-tarik kemana-mana gitu ya. Ya ditarik liberal juga bisa, ditarik ke sana kemari juga bisa. Jadi semacam pasal karet gitu. Sangat berbahaya kalau kita tidak jeli gitu. Kalau kita tidak bisa memisahkan gitu. Ya harus benar-benar ini bisa memisahkan dong ya. Nggak bisa sedikit-sedikit seiman dengan kita. Kita lindungi gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi biasanya berita-berita dari Timur Tengah itu berpihak. Walaupun Qatar, Dubai dan sebagainya mendukung Amerika, tapi berita-berita mereka itu biasanya berpihak pada Iran gitu. Ya, seiman itu sangat ini guys, sangat ampuh mempersatukan. Makanya dinasti-dinasti seperti Umayyah, ya kemudian dinasti-dinasti, banyak tuh ya, ya dinasti yang bawa-bawa agama gitu ya.
biasanya mereka itu sangat-sangat solid sekali, kompak sekali biasanya. Kenapa? Karena direkatkan oleh seiman. Warga Konoha juga seperti itu ya. Kita membela Iran itu karena seiman gitu ya. Nggak ada alasan lain gitu. Ya kalau Iran itu mayoritas Konghucu, kita tidak akan membela Iran kok. Ngapain kita bela Iran? Ya kan? Jadi kita itu harus mengakui bahwa ya kita punya bias seiman gitu. Ya kita membela karena seiman gitu ya. Nggak ada yang lain gitu ya. Jadi ini yang saya kritik gitu ya. Bias seiman. Saya juga tidak berpihak pada siapapun di sini. Di sekolah saya juga sering mengkritik agama Kristen kok ya. Jangan berpikir saya berpihak pada Kristen ya. Ya kalau salah salah gitu, kalau benar benar gitu. Kemudian ya selain itu ya tambah kita sadari sebenarnya menurut data dari Reuters yang hancur itu sebenarnya Iran, walaupun Iran belum menyerah. Yang kolaps itu sebenarnya Iran. Gimana nggak kolaps coba, orang inflasinya paling tertinggi di dunia, paling gila-gilaan di dunia itu Iran gitu. Ya kan? Mata uangnya sudah nggak berharga lagi gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu, how gitu ya, kita mengatakan bahwa Iran itu yang menang. Tapi kan media-media di Konoha itu dibalikkan faktanya gitu, yang menang itu adalah Iran. Amerika sudah dipermalukan ya, Israel sudah dipermalukan ya. Israel dan Amerika itu sudah ribut ya. Netanyahu dan Trump itu ribut, kotok-kotokan gitu ya. Padahal itu cuma klaim gitu ya. Itu cuma menghibur ya rakyat Konoha gitu ya. Ya supaya apa? Supaya warga Konoha itu seneng gitu ya nonton videonya gitu ya. Kalau saya pengen view tuh satu, cukup jelek-jelekin Amerika selesai gitu ya. Kalau saya pengen view. Tapi saya nggak mau itu ya. Nggak mau ya. Itu tidak bagus guys ya. Menurut kalian gimana? Ya coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kemudian setelah itu ya, kalau saya perhatikan Iran itu bikin semacam jebakan. Walaupun Iran itu sudah kolaps ya, hancur-hancuran gitu ya. Dari segi militer mereka sudah nggak berdaya lagi dan sebagainya. Ya kalau kata Pak Rijal Malarangeng ya, kekuatan IRGC itu adalah hanya ilusi gitu ya. Walaupun ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya, ngamuk sama Pak Rijal Malarangeng. Tapi gini guys ya, ya gini. Sebenarnya Iran itu bikin semacam jebakan Batman. Apa itu? Mereka pengen Amerika itu melakukan invasi darat, tapi sayangnya Amerika itu tidak sebodoh yang kita pikirkan. Orang Amerika itu kan cerdas-cerdas. Ya kalau mereka nggak cerdas, mereka tidak akan jadi negara maju. Salah satu yang menangkan terbanyak piala Nobel di dunia itu Amerika. Ya, Iran tidak menyadari itu. Di Iran ada kok yang menangkan piala Nobel, tapi di penjara. Itu artinya mereka itu tidak menghormati para ilmuwan gitu ya, tidak menghargai ilmu dari para ilmuwan gitu. Nggak. Mereka lebih fokus pada agama gitu ya, pada ulama gitu ya. Kalau sudah ulama mereka akan mengagungkan, ilmunya tinggi, ya, ilmunya wow, padahal kasus juga tuh ya, banyak korupsi juga. Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Ya, tapi kita membela negara paling korup di dunia ya, segitunya kita mati-matian. Amerika gimana? Amerika nggak masuk negara paling korup di dunia. Kalau Amerika korup itu nggak bakal negara maju ya. Korupsi itu bisa menghancurkan segala-galanya. Iran sebenarnya kalau mereka pejabat Iran nggak korup, Iran itu jadi negara superpower. Tapi karena mereka korup aja. Pejabat Iran itu punya usaha di luar negeri gitu ya. Ya banyak tuh ya, kemudian punya kripto, ya punya rumah gitu ya. Ya pejabat Iran itu kalau liburan ke luar negeri ya, sementara masyarakatnya itu banyak yang masih di garis kemiskinan. Jadi secara tidak langsung, Anda ini sebenarnya mendukung koruptor gitu ya, kalau mendukung Iran gitu. Ya boleh mendukung Iran, tapi mendukung masyarakat yang tidak berdosa gitu ya. Bukan mendukung pejabatnya udah korup ya. Pejabat Iran korup itu ya karena masyarakat Iran juga korup kan. Itu berbanding lurus guys. Kalau satu negara itu banyak yang korup, berarti ya masyarakatnya juga gitu ya. Cuma kita nggak kepilih aja jadi pejabat. Warga Konoha juga kan seperti itu ya. Kita tuh teriak-teriak, hukum metong koruptor, padahal dikasih duit kita diam aja. Karena kita nggak kebagian aja. Kalau kita kebagian, kita pasti diam aja. Ya. Jadi media-media di Konoha itu ya saya sampai kelagapan gitu ya. Kayaknya cuman saya aja ya konten kreator yang
mengoreksi apakah media-media di Konoha itu benar atau tidak. Nggak ada yang lain kayaknya. Iya kan? Itu kan gimana? Ya, pengamat-pengamat di Konoha itu ya pro terhadap agama tertentu gitu ya. Kalau saya diundang jadi pengamat juga, kayaknya ya untuk saat ini saya menolak gitu ya. Karena berbahaya gitu. Kalau kita nggak pro terhadap Iran, nggak pro terhadap Gaza, maka kita akan dihabisi gitu. Bukan satu-satunya orang yang pernah diancam gitu ya. Guru Gembul juga pernah kayak gitu. Makanya gue pakai kupluk kayak gini. Ini berisiko sebenarnya guys ya. Melawan arus itu berisiko banget gitu. Guru Gembul juga pernah diancam kok. Ya, bahkan ya dia pernah ribut sama Hussein Gajah. Tahu apa yang terjadi? Ya lebih banyak orang yang membela Hussein Gajah daripada Guru Gembul. Kenapa? Ya karena Guru Gembul itu ya mengkritik gitu ya. Orang Konoha itu kan nggak suka dengan kritikan ya. Harus apa ya? Harus mendukung gitu ya, mendukung Iran gitu, mendukung Gaza gitu ya. Walaupun ya bisa aja kita berbeda pendapat ya kan, boleh-boleh aja dong ya. Masa pemerintah Iran, pemerintah yang paling korup itu kita bela gitu, ya kan? Apakah Israel salah satu negara paling korup? Enggak. Kalau mereka korup, mereka nggak mungkin jadi negara maju. Ya, biasanya negara yang suka korup itu sumber daya alamnya itu melimpah, SDA. Konoha apakah masuk 10 besar negara sumber daya alam tertinggi? Enggak masuk 10 besar. Yang masuk itu Iran, Venezuela gitu. Venezuela juga korup kan, pejabatnya banyak korup gitu ya. Sehingga ya ini mematikan ya. Korupsi ini ya mematikan gitu ya. Mematikan satu negara gitu ya. Ibarat pohon, korupsi ini seperti kanker gitu ya. Ibarat pohon itu akarnya itu dipatah-patahin satu-satu gitu ya. Bayangkan akarnya itu dipatah-patahin, akar pohon gitu. Ya, lama-lama pohonnya bisa tumbang kan. Banyak kok ya kerajaan-kerajaan atau dinasti yang korup itu ya hancur gitu ya. Banyak kok ya, banyak banget ya. Bahkan di kerajaan Romawi juga banyak yang korup, makanya Romawi hancur gitu walaupun Romawi itu bertahan ribuan tahun gitu. Amerika juga seperti itu. Apakah ada orang yang korup di Amerika? Ada, tapi nggak banyak. Nggak sebanyak di Konoha. Konoha itu mimpi jadi negara maju kalau korup. Ya, kalau kita jadi pejabat, apakah kita korup juga gitu? Jadi korupsi itu semacam barometer apakah masyarakat itu jujur atau tidak gitu. Untuk menghilangkan korupsi itu nggak harus ditangkap-tangkapin para koruptornya gitu. Seperti yang baru-baru ini viral di Indonesia gitu ya. Ketua MBG ditangkap gitu. Ya, dari lini masyarakat harus ditatar gitu ya. Kita harus negara jujur ya. Makanya saya tuh nggak suka ya kalau orang itu berbohong bawa agama gitu. Ya, ada orang yang mengatakan, oh jangan salah agamanya dong. Ya kalau agamanya nggak bisa ditarik sana, tarik sini, nggak bisa dimanfaatin, ya kenapa dimanfaatin? Itu kan permasalahannya. Kenapa ayat-ayatnya dimanfaatin gitu permasalahannya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu ya. Jangan selain agamanya dong, ya selain orangnya. Ya orang kalau ayatnya nggak mendukung nggak mungkin diambil dong, ya kan? Mendukung gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan?
baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.